Dan ingatlah, ketika mereka saling berbantah-bantahan di dalam neraka, orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kami menghindarkan kami dari sebagian azab api neraka?" Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama berada di dalam neraka, karena sungguh Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya." Remaja anggota geng Remaja tewas. pengejar pengemudi. Mendam seorang Cody nenek. Alcorn was at the Para vigil pelaku and spoke with Video yang barusan Anda tonton adalah bentuk kekerasan atau penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Saya Kaisar, dan di sini saya akan membawa kalian semua untuk membedah sekaligus mencari kesimpulan. Mengapa remaja zaman sekarang itu banyak yang krisis moral dan akhlak, banyak yang melakukan penyimpangan sosial, dan hal-hal buruk lainnya. Di video ini kami akan memaparkan hasil mini riset yang telah kami lakukan. Inilah rekaman aksi kekerasan siswa sekolah yang menendang seorang nenek di pinggir jalan. Permasalahan geng motor tidak hanya bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja pada umumnya, namun lebih dari itu, geng motor sudah mengarah kepada permasalahan hukum yang menyangkut keselamatan masyarakat dan juga bagi pelaku geng motor itu sendiri. Geng motor menanamkan nilai perkawanan dan kekerasan di dalam diri setiap anggotanya, maka dari itulah geng motor menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi remaja. Aksi tawuran geng motor terjadi di permukiman warga di kawasan Flyover Brayan, Kota Medan. 3 orang pelaku yang masih di bawah umur ditangkap dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Iring-iringan puluhan motor ini bukanlah kegiatan touring. Mereka adalah sekumpulan geng motor yang tengah pergi tawuran. Video ini mereka unggah di media sosial dan menjadi ramai diperbincangkan warganet. Mereka melakukan tawuran di kawasan Flyover Brayan, Kota Medan. Tak hanya konvoy, para geng motor ini juga masuk ke kawasan pemukiman warga dan menyerang sejumlah remaja yang berada di kawasan tersebut menggunakan senjata tajam. Ku rindu bilaslah berluar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Kutukan mantan tak bisa dihiraukan. Ku teringat saat kita diranjang, main pelan-pelan masukkan dalam lubang. Ku tetap mengenang kutukan sang mantan. Tetap masuk. Ya, propaganda LGBT kini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh Taman Kota jadi lokasi praktik mesum kaum pelangi, kini tayangan kartun berbahasa Indonesia ikut dijadikan sarana dalam menyebarkan paham LGBT. Gempuran propaganda LGBT semakin hari perlahan terus meluas di Indonesia. Mulai dari di akar rumput, tempat hiburan, tayangan, hingga segelintir sekolah mulai memberi tempat pada propaganda LGBT. Lokasi tempat hiburan malam bahkan seakan sudah terang-terangan membuka tempat dengan tema-tema LGBT. Sejumlah lokasi bar dan kafe di Bali bahkan tak lagi segan beroperasi dengan mengambil segmen spesifik dari kaum LGBT dengan menampilkan beragam atraksi transgender sebagai hiburan utama. Hal ini bahkan dipromosikan sejumlah influencer LGBT dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Aksi LGBT ternyata tidak hanya terpantau di sejumlah lokasi hiburan malam, tapi juga sudah merangsek ke akar rumput. Pelaku LGBT bahkan menjadikan Taman Hutan Kota di Cawang, Jakarta Timur sebagai tempat mereka menjalankan aksi haramnya. Hal ini terungkap setelah Satpol PP Jakarta Timur menjaring sejumlah pelaku LGBT tengah beraksi mesum di hutan kota yang luput dari penerangan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperbaiki sejumlah fasilitas yang rawan dijadikan tempat kaum LGBT beroperasi. Propaganda LGBT juga sebelumnya sempat viral di media sosial setelah aktor dan presenter Daniel Mananta yang membuka tabir kelam LGBT yang sudah masuk dunia pendidikan. Ia mengungkap ada sekolah internasional di kawasan Jabodetabek yang diduga mendukung gerakan LGBT.
Potongan cerita pengalaman itu menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Pengaruh LGBT juga merangsek masuk ke dalam rumah dengan tayangan konten kartun yang sudah disulis-suarakan ke bahasa Indonesia. Kartun ini menampilkan seorang anak dengan papa dan ayahnya. Kartun diproduksi oleh Moonbug dan tayang di channel berbayar IndiKids. Setelah ditelusuri, ada banyak tayangan serupa di YouTube. Masyarakat kini dihadapkan dengan pengaruh LGBT dari semua lini. Penguatan dari sisi aturan diharapkan bisa meredam propaganda LGBT di samping penguatan dari pihak keluarga. Tim TV One mengabarkan. Akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa akan mengerubungi kalian seperti orang-orang yang makan mengerubungi piring makanannya. Seseorang bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit saat itu? Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih di air bah. Allah akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari hati musuh-musuh kalian dan akan melemparkan dalam hati kalian penyakit wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4297. Hai teman-teman, kalian pikir semut cuma jalan berbaris saja? Ternyata, kerjasama mereka jauh lebih hebat dari itu loh. Bayangkan, sebuah koloni semut bisa punya jutaan anggota, dan masing-masing punya tugas khusus. Kalau semut pekerja, mereka multitalenta, membangun sarang, mencari makan, dan merawat semut-semut kecil. Nah, kalau semut prajurit, mereka melindungi koloni dari bahaya. Meskipun nggak ada pemimpin langsung, semut-semut ini bisa berkomunikasi pakai zat kimia yang namanya feromon. Kerjasama mereka rapi banget. Keren kan? Jadi lain kali lihat semut, ingat ya, itu bukan semut berantakan, itu semut bekerja sama.